tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Mari kita buka di dalam Ibrani 5. Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Di depan masih ada kursi yang kosong buat pelayan-pelayan Tuhan yang masih di kamar mandi atau di mana bisa duduk bagian depan. Oke, puji Tuhan hari ini biar tetap semua full ya. Berarti semua jemaat butuh Tuhan. Haleluya. Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Saya yang ke-11, Bapak Ibu yang ke-12, ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. Peringatan supaya jangan murtad. Oke, saya tunggu semuanya sampai. Ayo, semuanya duduk. Oke. Ibrani 5 pasal yang ke-11 sampai yang ke-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil sama-sama, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang apa? Garis bawahi, terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini di bulan yang baru, Tuhan taruh suatu pesan di dalam jemaat Surya Kebenaran. Kalau bulan lalu kita belajar tentang kitab Galatia, ya, hari Kamis yang lalu doa malam kita tutup tentang kitab Galatia bahwa jemaat dituntut yang pertama untuk dimurnikan, hati-hati dengan pengajaran yang sesat meskipun memakai kebenaran Injil. Karena Injil bisa dipelintir. Kemudian bukan hanya dimurnikan, tetapi jemaat harus dimerdekakan. Iya kan? Orang gak bisa dimerdekakan kalau gak murni. Setelah murni, setelah dia betul-betul bisa lurus, dia bisa dimerdekakan. Tetapi tujuan akhirnya jemaat diminta untuk hidup apa? Berbuah. Lupa Bapak Ibu. Pertama dimurnikan, dimerdekakan, dan jemaat yang terakhir di Galatia 5 sampai 6, jemaat diminta untuk hidup berbuah. Bukan hanya jemaat Surya Kebenaran, semua pengikut Kristus. Kita pengikut Kristus, amin. Nah, bulan yang baru ini, bagaimana caranya kita bisa hidup mulai berbuah? Bagaimana caranya? Karena dikatakan Lukas pasal yang ke-13, coba Lukas pasal yang ke-13, Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dan 9. Lukas 13 ayat yang ke-8 dan 9. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ini yang garis bawahi ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu, sekarang ini zamannya bukan zaman main-main lagi. Tuhan taruh untuk jemaat Surya Kebenaran saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya menjadi jemaat-jemaat yang memerlukan susu. Tadi dikatakan ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Jika ditinjau dari waktunya, kita ini bukan menjadi jemaat yang perlu susu lagi. Tapi kita menjadi seorang apa? Pengajar. Artinya ada peningkatan Bapak Ibu. Bukan hanya jadi sekedar jemaat yang datang, jemaat yang pulang. Bukan hanya jadi jemaat yang duduk memanasi bangku gereja, kasih kolekte, pulang. Bukan hanya jemaat yang ketika sedang menghadapi masalah, tunggu di telepon dulu untuk memberikan kekuatan. Bukan hanya jadi jemaat yang ketika butuh bantuan doa, nunggu di telepon bantuan doa. Kalau tidak diperhatikan,
mulai jengkel, mulai sakit hati. Kalau tidak didoakan, mulai kecewa. Kalau tidak diperhatikan, mulai hatinya gimana. Tapi hari ini Bapak Ibu, di bulan yang baru, Tuhan mau jemaat Surya Kebenaran levelnya naik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Bukan hanya jadi jemaat yang diperhatikan. Bukan hanya jadi jemaat yang selalu ditolong. Bukan hanya jadi jemaat yang selalu dilayani. Bukan hanya jadi jemaat yang mungkin hanya di WA. Besok datang ibadah ya. Besok datang ya kaum muda ya. Besok datang ya doa malam ya. Besok ya. Bukan hanya jadi jemaat yang itu Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan. Di bulan yang baru. Tuhan mau jemaat Surya Kebenaran ayat yang ke-14 dikatakan di situ apa? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Tuhan mau hari ini jemaat Surya Kebenaran makan makanan keras. Apa artinya? Kalau dulu diingat-ingatkan, sekarang belajar mengingatkan orang lain. Kalau dulu dilayani, sekarang belajar melayani. Kalau dulu didoakan, sekarang belajar. Ada amin? Haleluya Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus jadi jemaat yang betul-betul bertumbuh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita nggak bisa lagi dalam keadaan seperti ini. Ikut Tuhan setengah hati, ikut Tuhan sebagian hati, enggak bisa. Kalau kita ikut Tuhan setengah hati, tidak akan berbuah. Kalau kita ikut Tuhan di dalam kebencian, tidak akan berbuah. Kalau ikut Tuhan dalam perselisihan, tidak akan berbuah. Ujung-ujungnya tadi Lukas pasal yang ke-13 akan di apa? Pagi hari ini firman Tuhan buat kita semua Bapak Ibu. Terlebih khusus kita pelayan-pelayan Tuhan. Karena banyak pelayan-pelayan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Banyak yang digonjang-ganjingkan di luar sana. Banyak yang sudah lama tidak berkhotbah. Banyak yang sudah lama tidak melayani. Yang dulunya tajam sekarang mulai tumpul. Untung Bapak Ibu kita di tempat ini ada ibadah. Kita tetap terus. Bahkan saya selalu melatih anak-anak kaum muda untuk belajar berani menyampaikan firman Tuhan. Karena kita butuh juga Bapak Ibu untuk menjadi berkat. Untuk berbuah. Pagi hari ini prinsip yang pertama kita pegang di bulan yang baru ini. Kita harus punya keinginan. Saya pengikut Kristus mau belajar bertumbuh. Saya pengikut Kristus mulai hari ini mau belajar untuk tidak makan makanan apa tadi? Makanan bayi. Katanya Pak Yuliadi, makanan susu. Tapi hari ini, mulai hari ini saya punya keinginan. Saya mau belajar makanan keras. Makanan keras bukan hanya berbicara firman yang keras, bukan berbicara tentang firman teguran. Makanan yang keras itu karena apa? Berani untuk apa? Hidup berbuah. Karena kalau kita hidup berbuah itu Bapak Ibu enggak gampang. Banyak kadang seringkali dikritik orang, kadang banyak enggak disukain orang. Coba lihat di mana-mana, orang lebih senang bergaul sama orang jahat apa orang baik? Kalau sama orang baik enggak bisa minum, kalau sama orang baik enggak bisa judi. Kalau sama pengikut Kristus tidak boleh ngerokok Bapak Ibu. Tapi kalau sama orang dunia mau ngapain aja bebas. Sama pengikut Kristus pacaran tidak boleh gandeng, pacaran tidak boleh gini, pacaran tidak boleh gitu, pacaran tidak boleh gono, pakai baju tidak boleh setengah tiang, harus full tiang. Tapi kalau di luar sana orang-orang pada jor-joran. Memang ikut Kristus itu berat Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang pada pagi hari ini. Ayo jemaat Surya Kebenaran khususnya di bulan yang baru ini. Punya keinginan, punya hati untuk mulai melangkah. Tuhan, aku mau di bulan yang baru ini. Aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan. Kalau mungkin sekarang kita mulai rohaninya agak kendor. Aku mau mulai Tuhan rajin kembali. Aku mau mulai sungguh-sungguh kembali. Aku mulai mau ikut Tuhan melayani segenap hati. Semuanya itu harus pakai apa? Hati. Jangan cuma jadi penonton. Mau tanya saya, kalau kita nonton basket atau kalau kita nonton konser BTS, ya anak-anak Korea di sini kan ya. Mau duduk paling depan apa duduk paling belakang? Di mana? Bayarnya lebih mahal di depan apa di belakang? Di mana, Mak?
Kalau bayar nonton konser paling mahal di mana Bapak Ibu? Depan. Kalau di gereja mau duduk paling depan apa paling belakang? Sungguhan lo ya, dipegang lo ya. Ini enggak aspun Bapak Ibu, imani pagi hari ini. Saya kepaksa hari ini duduk depan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pikir, wah Andre mentang-mentang kada Bapak Gembala, mentang khotbah, langsung duduk paling depan. Enggak, kepaksa Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika di dalam pujian dan penyembahan, saya duduk paling depan. Bukan berarti yang di belakang salah, kalau penuh mau diapain Bapak Ibu? Kembali lagi ke mana? Hati. Tapi begitu duduk di depan, sama saya duduk di pojok belakang sana kadang, beda Bapak Ibu. Beda. Tapi biarlah pada pagi hari ini, meskipun kita tidak dapat duduk paling depan, tapi biarlah hati kita Tuhan yang tahu bahwa sebenarnya kita duduk paling depan. Kepingin duduk paling depan, tapi biarlah yang mungkin yang kepingin duduk paling depan, biarlah duduk paling depan. Memang di mana-mana Bapak Ibu gereja itu paling depan tuh kosong kok. Tapi kalau pergi konser, kalau pergi nonton bola, kalau mau ketemu artisnya, di mana-mana yang paling full duluan di mana? Tapi Tuhan ajarkan pada hari ini, saya nggak bilang yang duduk belakang salah. Saya nggak nyindir sama sekali, sungguh karena Pak Sirait dan Ibu Sirait di belakang. Nanti dipikir saya nyindir orang tua, tidak. Tapi biarlah kita dari pagi hari ini, kita dari dalam hati itu punya keinginan, Tuhan sebenarnya aku kepingin Tuhan. Segala sesuatunya kalau untuk Tuhan yang terdepan. Bukan hanya duduknya toh, dalam pelayanan yang terdepan. Dalam memberi yang terdepan. Dalam mengasihi yang terdepan. Amin. Jadi pagi hari ini, jangan jadi penonton. Mulai hari ini katakan, Tuhan, kalau dulu aku hanya jadi penonton, hari ini aku mau hidup mulai berbuah. Karena firman Tuhan kalau tidak berbuah dia apa? Dipotong. Hari ini aku mulai mau berbuah. Gimana caranya mulai berbuah? Aku mau punya hati Tuhan, gak mau jadi penonton lagi, tapi aku mau jadi pemain. Bapak Ibu saya mau tanya sekali lagi, penonton dia teriak memberikan dukungan, nanti yang dapat bayaran siapa? Kalau nonton bola, dia teriak, Ronaldo, yes, Ronaldo bikin gol, yang bikin hore-hore penonton, yeay Ronaldo, yang dapat duit siapa nanti? Yang penonton, bayar apa? Tiket. Betul toh? Mau pilih mana, penonton apa pemain? Nah, pegang ya, amin ya Bapak Ibu ya, jadi pemain ya. Dalam segala keterbatasan kita hari ini, kita katakan Tuhan, mulai hari ini aku mau jadi pemain. Caranya, ayo kita buka Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37, bagaimana caranya? Kita mulai, bagaimana caranya kita melangkah. Ya. Matius yang ke-22 ayat yang ke-37 dikatakan di situ, jawab Yesus kepadanya, apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Supaya kita mulai mau berbuah, kita mau mulai melangkah, kita mau mulai jadi pemain di bulan yang baru ini. Saya percaya setelah ini, semua tanpa disuruh, tanpa dikasih tugas, akan berlomba-lomba, mulai kepingin berbuah, kepingin menghasilkan buah. Dikatakan di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ayo kita koreksi pagi hari ini. Seberapa besar kasih kita dengan Tuhan? Seberapa besar cinta kita dengan Tuhan? Seberapa besar pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan, bukan dengan gereja, bukan dengan hamba Tuhan, tapi dengan Tuhan. Kita datang ke sini melayani siapa? Tuhan. Kita datang ke tempat ini pagi-pagi, jauh-jauh mengeluarkan biaya untuk siapa? Tuhan. Pagi hari ini, renungkan dalam hati, seberapa besar engkau mengasihi Tuhanmu pagi hari ini. Apakah dengan segenap hati?
atau dengan setengah hati. Mirip loh Bapak Ibu, segenap hati atau setengah hati. Tuhan maunya segenap, bukan mau setengah. Kita sudah kasih segenap apa setengah? Saya pun juga harus mengoreksi. Apalagi dalam keadaan-keadaan seperti ini Bapak Ibu. Dalam keadaan seperti ini nggak bisa asal ngomong Bapak Ibu. Banyak yang di PHK, banyak yang mengalami pemotongan, banyak yang mengalami persoalan. Kita dibenturkan dengan keadaan-keadaan, belum lagi masalah-masalah yang lain. Bukan hanya masalah duit Bapak Ibu, masalah itu kompleks sekarang. Banyak perceraian karena apa? Sering ketemu di rumah. Banyak pertengkaran kenapa? Karena suami istri yang dulunya mungkin jarang ketemu, sekarang sering ketemu. Itu masalah. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibenturkan dengan masalah, ketika kita dibenturkan dengan keadaan, apakah kita masih tetap segenap hati atau setengah hati mengasihi Tuhan? Filipi 1 ayat yang ke-21 dan ke-22. Bapak Ibu perhatikan baik-baik firman Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Paulus, sama-sama baca 1, 2, 3, karena bagiku apa? Hidup apa? Adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus, dulunya Saulus, jahat banget, rusak banget, kurang ajar banget, teroris kelas kakap. Kalau mungkin sekarang dia hidup, mungkin dia dicari-cari Amerika di mana-mana gitu kan ya. Karena apa? Jahatnya kurang ajar. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya diubahkan, hatinya dibaharui. Bayangkan Galatia dari tempat yang jauh, ketika dia melihat banyak orang-orang Galatia disesatkan, banyak orang Galatia dikacau balaukan. Dia punya hati Bapak Ibu. Dia dahulukan Kristus, dia kirim pesan sama orang Galatia, hati-hati, hati-hati. Itu dari mana sumbernya? Hati. Jangan engkau mulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Mulainya apa? Rasul Paulus mengingatkan kenapa dia punya hati. Pagi hari ini kemana hati kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Di mana-mana dia dahulukan Tuhan. Di mana-mana dia dahulukan Tuhan. Di mana-mana Tuhan nomor satu. Biar ada kerjaan, Tuhan nomor satu. Hari ini kan libur panjang toh Bapak Ibu. Berarti kan kerjaan off toh Bapak Ibu. Tapi kalau sampai pagi hari ini, kita tinggalkan ibadah karena pekerjaan. Kita tinggalkan ibadah karena pacar. Kita tinggalkan ibadah karena satu dan lain hal. Saya nggak bisa jawab, Bapak Ibu yang jawab sendiri. Mungkin kita bisa beralasan, saya kalau diberkati dalam pekerjaan, saya ikut ambil bagian dalam rumah Tuhan, baik. Saya kalau diberkati di dalam pekerjaan, kalau proyek ini goal, kalau proyek ini berhasil, saya ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, baik. Tapi pagi hari ini, Tuhan butuh hatimu. Tuhan butuh segenap hatimu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini bukan marah-marah Bapak Ibu, gitu kan ya. Tapi ini untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita Bapak Ibu, termasuk saya. Seringkali kita kepingin ngecek, gimana sih bisa tahu segenap hati, setengah hati, iya kan? Kalau Rasul Paulus itu bahkan dia bilang mati pun adalah keuntungan. Ini berarti sudah betul-betul ikut Tuhan, ini segenap hati Bapak Ibu. Nah sekarang kita mau ngecek, ya, bagaimana kita tuh segenap hati apa setengah hati? Coba kalau ada pilihan, gampang lah kalau ada kebaktian, ibadah, ada pilihan. Ada pesta, dahulukan mana dulu? Bukan saya bilang buang yang mana ya Bapak Ibu ya, dahulukan yang mana dulu? Dahulukan ibadah dulu, atau dahulukan pesta dulu? Atau buang ibadah, atau buang pesta? Kalau ketika pacar ajak jalan, bahkan ketika dengan ultimatum, kalau kamu tidak mau keluar dengan saya, hari ini, keluarlah surat ketetapan, kita apa? Putus. Pilih mana? Diputus Tuhan atau diputus pacar? Memang Bapak Ibu kita bisa beralasan, kita bisa
diplomasi, bagaimanapun caranya, tetapi kembali ke hati. Makanya di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Lanjut. Jiwamu hancur. Nah, kayak gitulah Bapak Ibu. Tetapi Tuhan udah ngomong, ada dua jalan. Mau pilih yang lebar atau mau pilih yang sempit? Yang sempit gak enak Bapak Ibu. Jalan dusel-duselan. Nanti takut kena dropletnya orang. Nanti takut ketika di gereja ditepuk orang kena corona. Nanti takut kalau di gereja nanti gak bisa dapat job. Nanti takut kalau di gereja hilang komisi. Itu jalan sempit Bapak Ibu. Bukan berarti saya bilang jangan kerja Bapak Ibu. Kalau saya bilang jangan kerja, saya ini seorang hamba Tuhan yang sesat. Tapi saya bilang pagi hari ini, kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti jalan sempit itu engkau akan pilih. Kapan hari lalu ada gambarnya kan, dikotbahkan jalan yang lebar, jalan yang sempit. Kalau jalan lebar tuh enak Bapak Ibu, bisa disco, bisa goyang. Jalan sempit tuh seakan-akan aduh gak enak. Tetapi dikatakan apa? Jalan sempit itu membawa kepada apa? Kekekalan. Ayo seringkali kita pilih yang mana Bapak Ibu? Kita pilih yang mana? Pagi hari ini belajar ambil keputusan. Tuhan, mulai hari ini 1 Oktober sumpah jemaat Surya Kebenaran, bukan sumpah pemuda Bapak Ibu. 1 apa? Oh iya, maaf Bu. Berarti enggak ngantuk Bapak Ibu. 1 November, oh sebentar lagi Hari Pahlawan ya? Oh iya, Hari Pahlawan Surya Kebenaran. Mulai hari ini kami pengikut Kristus, jemaat Surya Kebenaran mau belajar pilih jalan sempit. Supaya apa? Jalan pendek, jalan sempit Pak. Supaya apa? Hidup kita mulai berbuah. Bapak Ibu, jangan, mana buahnya? Mana buahnya? Jalani dulu. Kalau kita nggak ada inisiatif untuk ambil langkah, mana mau diperlengkapi. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, saya siap, hari ini Tuhan mau pakai. Saya percaya dari tempat maha tinggi. Segenap Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kalau hari ini kita berani bilang, nggak peduli usia kita berapa. Sampai Om Sirait pun, Bapak Sirait pun. Saya percaya kalau sampai hari ini tetap berkata, Tuhan meskipun kakiku udah goyang-goyang. Kata orang Manado, toto fore gitu kan ya. Meskipun kakiku udah lemah-lemah Tuhan, aku tetap siap dipakai. Tuhan bilang apa? Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ayat yang kedua, baca sama-sama. Dikatakan kiranya apa? Dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Imani, ayat yang ketiga. Kiranya apa? Diingat segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Ayat yang keempat. Kiranya diberikan kepadamu apa? Apa yang kau kehendaki. Dan apa? Imani, dijadikannya berhasil. Apa yang engkau rancangkan, yang engkau inginkan dibuat Tuhan. Mau? Berat ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya bawa firman Tuhan. Ini firman sukacita buat kita. Kalau kita bilang Tuhan saya mau Tuhan. Tuhan saya siap mulai hari ini aku hidup berbuah. Langsung segenap pasukan dari sorga dan pesawat-pesawat tempurnya. Bapak Ibu kan lihat kalau film-film perang itu kan. Kalau udah siap perang itu kan wah. Apalagi dengan musiknya. Deng terdeng deng terdeng deng 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 pesawat keluar. Bukan gitu bunyinya. Wah. Keluar tanknya. Dem. Terus meriamnya dibunyikan. Dem. Wah gagah Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu kita butuh bantuan. Bantuan bukan dari yayasan sosial Bapak Ibu. Tapi bantuannya langsung dari yayasan surga mulia.
Oh, kita ini biji matanya Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita jaga mata kita bagaimanapun caranya. Pak Daniel sampai hari ini tidak mengizinkan satu pisau pun menyayat bukan corona, kornea. Karena apa? Beliau percaya dengan iman, dukungan ilahi, sayatan surga yang akan menyembuhkannya. Amin. Kita pun juga bukan yayasan Abdi Makmur Sosial Surabaya yang membantu kita, tetapi yayasan sorga mulia yang akan mengirimkan dukungan ilahi. Saya suka ayat yang ke-7. Dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-7. Mbak, ayat yang ke-7, Mbak. Iya, mundur 1. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi apa? Kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang dengan tangan kanannya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Ini berlaku buat siapa? Buat orang-orang yang diurapi. Siapa orang-orang yang diurapi? Orang-orang yang mau hidupnya dipakai. Orang-orang yang mau hidupnya mulai berbuah. Tapi kalau kita bilang hari ini, wes cukup jadi penonton aja. Wes cukup jadi penonton aja. Bantuannya ya bantuan Yayasan Makmur Sosial Bapak Ibu. Bukan Yayasan Sorga Dunia. Bukan Yayasan Sorga Mulia Bapak Ibu. Ayo pagi hari ini. Manfaatkan setiap hidup kita untuk menjadi berkat. Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mulai berbuah. Ya. Filipi 1 ayat yang ke-22. Tadi Rasul Paulus bilang, karena bagiku, apa tadi ayat yang pertama? Bagi yang pertama, karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan, ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya firman sudah diset dari bulan Oktober, ya. Seri Bapak Ibu. Dan ini tujuannya. Hidup memberi buah. Siap memberi buah Bapak Ibu? Tes lagi. Ketika di tengah ancaman, pilihan kita mana? Tetap sungguh-sungguh hidup berbuah atau takut dengan ancaman? Ada di sini yang diancam pacar, ada yang di sini diancam orang. Kalau kamu berani ibadah, kalau kamu berani buka gereja. Beda ya, kalau sama yang pemerintah kapan hari PSBB itu punya tujuan yang baik. Tetapi kalau ada orang yang punya tujuan yang jahat, seperti Daniel, itu sudah keluar tuh kepres. Barang siapa yang di kerajaan ini menyembah Allah lain, apa? Habisi. Tapi Daniel, karena dia dengan segenap hati, sungguh hati mengasihi Tuhan, dia tetap beribadah. Dan mungkin bahkan ditambah lagi jam doanya. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan mengecewakan Daniel? Tidak. Apakah Tuhan membuat Daniel susah? Tidak. Mungkin dia harus masuk goa singa, tapi itu sebuah pelajaran. Dia bisa main gitar sama singa, dia bisa kelonan sama singa. Loh Bapak Ibu enggak pernah tahu kalau anjing itu Bapak Ibu baik banget itu Bapak Ibu. Kadang anjing itu Bapak Ibu kadang lebih punya hati daripada manusia. Mohon maaf. Kadang anjing masih lebih punya hati dari manusia. Kadang saya kalau buka Instagram itu bukan ngeliatin cewek TikTok Bapak Ibu. Iya kan? Tapi saya ngeliatin kadang anjing-anjing itu loh Bapak Ibu. Kadang saya lihat anjing-anjing ini ketika ada orang yang sedang sedih, anjing ini berusaha memeluk, anjing ini berusaha untuk memberikan apa? Ketenangan, anjing ini berusaha untuk menghibur. Anjing aja mau hidup berbuah Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya menganjing-anjingkan Bapak Ibu, tidak. Mohon maaf. Tapi kadang saya kepingin pelihara anjing gitu loh, buat jadi contoh gitu loh Bapak Ibu. Cuma masalahnya kalau pelihara anjing di sini, nanti anjingnya yang di sini, yang lain pada keluar semua Bapak Ibu. Ngepel sendiri. Cuci baju sendiri nanti saya Bapak Ibu.
Yang saya mau bicara, dia mengalami bagaimana akhirnya harus bertemu dengan singa. Tetapi singa pun, kalau ada Tuhan di situ, singa pun jadi apa? Singa ompong. Hari ini, kalau engkau menghadapi masalah di depanmu seperti singa, asalkan jalanmu benar, bukan jalanmu salah. Kalau jalanmu benar, engkau pilih untuk tetap hidup berbuah. Ketika singa itu di depanmu, singa pun akan berkawan dengan engkau. Singa pun akan dipakai Tuhan jadi berkat buat engkau. Dan apapun kesesakanmu, Tuhan jawab pada pagi hari ini. Amin. Daniel ketika dia waktu itu menghadapi seperti itu, dia tetap sungguh-sungguh segenap hati ikut Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Dia diangkat naik sama Tuhan. Dia jadi orang kedua, dia jadi orang-orang yang diangkat sama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, Matius 28 ayat yang terakhir. Ya, ketika kita mau hidup berbuah, ketika kita mau hidup segenap hati, Matius pasal yang ke-28 ayat yang terakhir, ayat yang ke-20 dikatakan di situ apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada amin? Kok sampai akhir zaman toh? Ya karena ketika akhir zaman selesai kita terangkat Bapak Ibu. Amin. Siapa mau diangkat Tuhan? Siapa mau diangkat Tuhan? Haleluya. Bukan sekarang Bapak Ibu ya. Kaget nanti kalau sekarang. Ayo pakai hidup kita berbuah. Di tengah ultimatum, di tengah ancaman, di tengah mungkin tekanan. Yang ketiga cirinya. Orang yang dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Tanpa diperintah pun. Dia tahu kesenangannya itu apa. Dia tahu Tuhan itu senangnya apa. Seringkali kan kita kan seringkali butuh ditekan terus. Ayo lakukan ini, ayo lakukan ini. Tapi orang yang mau berbuah, orang yang mau dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Dia punya inisiatif. Oh iya senangnya Tuhan tuh ini ya. Oh iya senangnya Tuhan tuh ini ya. Kita buka 2 Samuel pasal yang ke-23. Ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. 2 Samuel 23 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Ada sebuah cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung. Dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Ayat yang ke-15. Lalu timbullah keinginan pada siapa? Keinginan pada siapa? Daud. Ya, 2 Samuel 23 ayat 15, buka semua Alkitabnya. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat yang ke-16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawa kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya. Melainkan apa? Mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Lanjut ayat yang ke-17. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Apa hubungannya dengan mengasihi Tuhan? Orang yang dengan segenap mengasihi hati mengasihi Tuhan, dia tahu apa kesenangannya Tuhan. Dia tahu apa maunya Tuhan. Dia lakukan dulu tanpa diperintahkan. Raja Daud tuliskan dalam Mazmur 119 itu ya, panjang dia bilang titahmu itu aku senangi. Dan bukan hanya disenangi Bapak Ibu, titah itu jadi terang buat jalan Daud. Artinya apa? Titah ini bukan hanya dibaca, bukan hanya sampai di sini, tetapi sampai dalam hati dilakukan. Kenapa Daud diberkati Tuhan? Kenapa Daud disertai Tuhan? Urusan dosanya itu belakangan dulu. Meskipun itu salah besar, dia dapat hukuman. Tetapi kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Kisah Rasul 22, ayat berapa Bapak Ibu? Yang Daud berkenan di hadapan Tuhan itu? Kisah Rasul 22, nanti bisa tolong ditampilkan. Kenapa Daud itu begitu berkenan di hadapan Tuhan? Karena apa? Titahnya dia lakukan,
titahnya dia senangi, titahnya dia lakukan. Dia tahu kesenangannya Tuhan itu apa. Sama ketika ini, waktu itu ketika dalam peperangan, Raja Daud kepingin minum air. Cuma posisinya air itu ada di daerah musuh. Dijaga oleh tentara musuh. Bahaya Bapak Ibu. Coba dimundurkan ayat yang ke-15 tadi. Ayat yang ke-15 tadi dikatakan di situ. Timbullah keinginan Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Sekiranya, dia tahu Daud ini bahaya ambil air di situ. Tapi itu kerinduannya Daud. Tiba-tiba 3 pahlawan Daud muncul. Iya kan? Terkenal ini kan 3 pahlawan Daud. Ketika berperang dia ditaruh di garis depan. Ketika berperang dia ditaruh di depan. Pokoknya ada masalah ini maju. Ada masalah ini maju. Ada masalah ini maju. Dan ketika masalah itu dihadapkan dengan 3 pahlawannya ini berhasil. Bisa. Iya kan? Tetapi kali ini mempertaruhkan nyawa Bapak Ibu. Ketika ini mempertaruhkan nyawa, Daud kepingin air itu. Tetapi lihat ketiga orang pahlawan ini. Karena dia mengasihi Daud dengan segenap hatinya. Dia mengasihi Daud sebagai pimpinannya. Dia mengasihi Daud sebagai ayahnya mungkin. Diterobos meskipun harus berkorban. Diterobos meskipun harus berkorban. Tetapi Daud itu mengerti. Makanya kenapa lihat 3 pahlawan ini selalu dituliskan dalam Alkitab. Orang yang diberkati. 3 pahlawan ini orang andalan Daud. 3 pahlawan ini yang dapat nama. Karena apa? Dia tahu keinginannya Raja Daud. Di tengah musuh pun dia ambil itu air. Dikasih sama Raja Daud. Raja Daud bawa, Tuhan aku gak layak terima ini. Aku persembahkan ini untuk Tuhan. Makanya 3 pahlawan ini selalu diberkati. Kalau kita pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, sebelum Tuhan suruh, kita tahu apa yang menjadi kesenangan Tuhan, kita kerjakan. Itu hidup berbuah Bapak Ibu. Itu hidup menghasilkan hasil. Berbuah nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya, kenapa kok Raja Daud itu kenapa Raja Daud itu selalu disertai Tuhan? Karena apa? Dia tahu maunya Tuhan itu apa. Dia tahu maunya Tuhan itu apa. Dia tahu. Pagi hari ini, miliki hati. Tuhan, tanpa disuruh pun, aku akan melakukan ini. Tanpa diperintahkan pun, dalam pelayanan misalnya. Ada kurang ini, aku lakukan ini. Ada kesalahan ini, aku lakukan ini. Saya percaya, firman Tuhan itu bilang, sampai senantiasa, sampai akhir zaman, hidupmu akan disertai Tuhan. Jangan lihat yang besar-besar dulu Bapak Ibu. Bapak Gembala, memang banyak kekurangan. Tapi selalu saya perhatikan, kenapa hidupnya sampai hari ini disertai Tuhan. Kenapa sampai hidupnya hari ini, meskipun tidak bekerja, tetap Tuhan sertai. Barusan Bapak Gembala kepingin untuk pulang ke Sumba. Tuhan titipkan dana, bayangkan cukup besar Bapak Ibu untuk beli tiket itu. Tapi Tuhan sudah titipkan melalui seseorang, dibelikan PP. Dan yang saya mau bicara itu penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Kita nggak usah bicara yang besar-besar dulu. Ketika berangkat Bapak Ibu, saya tukang seksi sibuk Bapak Ibu. Tahu toh orang kalau mau mudik itu kan, kayak misalnya Bu Linda mau pulang ke Medan atau mungkin Cik Melani mau pulang ke kampungnya mana Cik? Kampungnya mana Cik? Surabaya ya? Oh iya ya nggak pulang kampung. Oh Ibu Budi mungkin mau pulang Bogor pasti bawa oleh barangnya kita sedikit. Oleh-olehnya
Om saya sudah telepon, Andre OT-OT 20 biji. Ini bukan OT-OT sing pinggir jalan sing 100 graman Bapak Ibu. OT-OT ini setengah, enggak membesar-besarkan. 300 gram, ya kan? Saudara saya, nyo tolong spare partku. Bapak Gembala disuruh bawa spare part. Iki mau pulang seneng-seneng atau mau pulang kulaan grosir gitu kan Bapak Ibu. Belum lagi yang lain, tolong titip saya ini. Tolong titip, ada yang titip kopi Bapak Ibu, bayangkan. Kopi Sumba terkenal, tapi masih titip kopi. 9 bungkus Bapak Ibu. Ada yang nitip selang lagi Bapak Ibu, bayangkan. Pulang kampung mau seneng titipi selang Bapak Ibu. Ada yang nitip filter. Harusnya Bapak Gembala itu jalan lenggang kangkung gitu kan ya. Akhirnya mikuli Bapak Ibu. Spare part iya, selang iya. Apalagi ya waktu itu ya. Jeruk iya. Jadi berangkat itu 114 kilo Bapak Ibu. 1 kuintal. Yang berangkat 5 orang. Over bagasi 14 kilo. Teman saya waktu pulang barusan over bagasi 10 kilo bayar 2 juta Bapak Ibu. Bapak Gembala juga sebelumnya telepon, Mas, kalau mau duduk paling depan gimana caranya ya? Namanya sekali pulang kampung, sekalian enak gitu loh Bapak Ibu. Duduk VIP yang kursi merah itu loh. Terus dia bilang, bisa Pak bayar 250.000. Oh iya ya 250.000 ya. Iya. Bapak Gembala enggak bilang, Andre tutup, enggak. Nyo bayar 250 nyo. Ya sudahlah. Anak kurang ajar kadang gini Bapak Ibu. Ya sudahlah. Kadang ada orang lain yang lebih peka dari saya. Ya sudah, saya yang bayar. Anak kadang kalah peka sama orang lain. Makanya kenapa Triwira ini dipakai Tuhan? Karena apa? Kepekaannya tinggi Bapak Ibu. Nah, ketika over 114 kilo, saya nungguin Bapak Ibu waktu di bandara itu. Cash, kalau over harus tarik pulang, saya belum pulang, saya tunggu di parkiran. Saya selalu ngomong sama Cash, aman Cash, gak ada jawaban. Waduh, soalnya ini kan gak mungkin, soalnya kan kakak-kakaknya Papa ini kan cerewet semua Bapak Ibu. Mereka itu juga namanya orang sudah tua, tambah, nah bukan saya ngomong. Mereka bawa bagasi kan gak mau mikul Bapak Ibu. Akhirnya cash selesai, aman kok. Over berapa kilo? 14 kilo. Gak bayar? Enggak, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Teman saya barusan 10 kilo 2 juta. Ini 14 kilo lewat. Apakah karena kedekatan? Apakah karena, ya itu mungkin. Tapi apakah di zaman sekarang ini orang semua butuh duit? Apakah segampang itu? Amin. Tuhan sertai satu ya. Tuhan sertai satu. Sampai di atas pesawat. Udah nonton videonya ya. Duduk paling mana? Tuhan kasih duduk VIP. Padahal saya tahu saya yang bookingkan malam-malam. Itu kursinya di tengah-tengah nomor 8. Tuhan izinkan duduk paling depan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan menyertai. Ibu saya, mbok saya, adik saya, dan tante-tante saya kecipra. Berkat itu tuh turun. Karena siapa? Mau kadang peka dengan Tuhan. Saya bilang apa? Bukan berarti susah Bapak Ibu. Kadang sering kali saya dengar mama saya tidur, Bapak Gembala angkat telepon. Cimel, kenapa enggak datang ibadah? Kadang mama saya itu juga baru tidur Bapak Ibu. Apalagi bapak saya kalau telepon itu speaker. Ngomong keras kan, akhirnya Bapak Ibu coba nanti di rumah ya. Atau Pak Budi nanti coba, waktu ibu tidur Pak Budi speakeran gitu, telepon sama siapa. Mungkin kalau ada sendal gitu, mungkin dari jarak jauh, kalau belum berbuah Bapak Ibu. Kalau belum berbuah gitu, diem. Bu Linda, jangan datang terlambat ya. Itu peka Bapak Ibu, bukan cari-cari. Ya sudahlah, cukup. Iya kan? Nanti habis waktunya, sudah jam 8. Bapak Gembala cuma dikasih 20 menit. Itu pembukaan tok kalau Bapak Gembala, Bapak Ibu. Shalom, amin. Bersyukurlah
kita ibadah hari ini bisa bebas. Bukan bebas karena gak ada Bapak Gembala, bukan. Bebas kita bisa gunakan waktu sebaik-baiknya. Dosa. Amin Bapak Ibu. Karena mau belajar peka, hidupnya disertai sampai akhir zaman. Kalau orang lain gak ingat engkau, jangan khawatir. Hidupmu benar, hidupmu berbuah, engkau akan diingat sama Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan. Nah, apa yang Tuhan mau? Karena saya cuma khotbah sekali hari ini, saya habiskan, gak berseri. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kapan hari Bapak Kris ngomong sama saya, kok banyak sekarang orang yang gak bisa beribadah. Banyak sekarang orang yang mulai mundur. Banyak sekarang orang yang mulai murtad. Banyak sekarang orang yang dulunya cinta Tuhan, sekarang mundur. Karena apa? Karena keadaan. Artinya hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang Tuhan rindukan itu apa? Jiwa-jiwa. Siapapun dia, mau itu jiwa-jiwa yang baru, mau itu jiwa-jiwa yang sekarang sedang mundur, mau itu sekarang jiwa-jiwa yang bermasalah, mau itu sekarang jiwa-jiwa yang apapun itu modelnya, Tuhan sekarang rindukan supaya kita membuahkan itu Bapak Ibu. Bapak Gembala sering tegur saya, kamu bawa jiwa berapa? Wah berat. Khotbah ini juga berat Bapak Ibu. Tapi marilah di bulan yang baru ini kita lihat di luar sana Bapak Ibu. Ataupun mungkin di dalam gereja. Kemarin saya ngomong sama Hendrik. Hendrik SMS anak ini. WA anak ini. Karena dia dekat sama kamu. Ajak dia datang ke gereja, diundang Ko Andre. Saya enggak ngomong Tuhan Yesus. Karena dia juga sungkan sama saya. Diundang Ko Andre. Entah kamu mau datang pagi, mau datang sore. WA. Hah? 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 Apa kamu? Terus saya tanya, Hendrik, sudah. Datang atau tidak, enggak usah dilihat, itu urusan yang lain. Penting sekarang jadilah berkat. Hidup berbuah menghasilkan jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Karena kenapa? Sekarang orang enggak perhatikan jiwa lagi. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Bapak Ibu buka Alkitabnya. Yuk. Wah, jadi kebiasaan ini nanti. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan di situ, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sekarang yang orang cari itu apa sih? Uang. Demo-demo ini tujuannya untuk apa sih? Uang. Semua egois. Mementingkan kepentingannya diri sendiri. Benar of salah, nanti dulu. Yang penting kepentinganku jalan. Tapi Tuhan mau hari ini, kamu jangan egois. Kita udah terlebih dahulu diselamatkan Bapak Ibu. Kita udah terlebih dahulu pagi hari ini terima kasih karunia. Karena itu kita pribadi sekarang jangan mundur lagi Bapak Ibu. Kita sekarang pribadi jangan mundur lagi. Ayo kita sendiri, ayo kita maju, dan setelah kita maju, ayo kita mulai. Cari jiwa-jiwa, bukan cari di pasar Bapak Ibu. Kalau kita berdoa pada pagi hari ini, Tuhan aku mau hidupku dipakai. Oke, aku udah ikut kasih perpuluhan. Oke, aku ikut udah melayani musik. Oke, aku ikut udah melayani apapun hari ini. Tapi hari ini, kita mau jadi penjala manusia. Ketika kita bilang Tuhan, aku mau Tuhan. Saya percaya kalau dukungan ilahi saja makan minum pakai Tuhan kasih, apalagi jiwa. Tuhan bilang apa? Malaikat di atas bersorak-sorai ketika satu jiwa. Kemarin David khotbah, mana David? Kemarin David khotbah 99 apa 1? Apa Pak? 99 apa 1? Apa Pak Yuli? Tuhan pilih mana? 99 apa 1?
Berapa? Tadi 99 katanya. Yang benar ta? 99 apa 1? Yakin? Yakin? Fix? Oke. 1 jiwa. 99 Tuhan tinggalkan. Tapi Tuhan cari 1 domba yang hilang itu. Artinya apa? Kalau dukungan ilahi, makanan, minuman, promosi, pekerjaan Tuhan kasih. Apalagi jiwa yang Tuhan cari. Berdoa mulai sekarang Bapak Ibu. Tuhan, aku mau memenangkan jiwa. Belajar Bapak Ibu. Siapapun itu. Mulai dari keluarga kita. Mulai dari teman kerja kita. Pastilah ketemu Bapak Ibu. Asal bukan kita menyorong diri. Kita berdoa saja. Tuhan, kasih aku jiwa. Masalah dibawa ke gereja, tidak ke gereja itu urusan next. Tapi fokusnya bawa. Karena Tuhan kan bilang, ajarlah mereka, baptislah mereka, dan kamu akan kusertai sampai akhir zaman. Seringkali Bapak Ibu, di kolam renang, itu membutuhkan keberanian khusus. Kolam renang yang sekarang kita sering renang, Ko Alex, saya, Alfred, dan Bapak Gembala, itu dipenuhi dengan orang-orang yang punya nama. Salah satunya sering dibawakan Bapak Gembala. Ngomong tentang Tuhan Yesus itu kadang kita masih agak gemeter Bapak Ibu. Tapi Bapak Gembala, ini bukan karena Bapak saya agung-agungkan, tidak, ini contoh panutan saja. Tapi Bapak Gembala ngomong, to the point. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Kok Alex sama Alfred yang sering lebih banyak ikut, yang lebih sering mengerti. Saya baru-baru saja. Tapi saya cukup lihat kok berani ya. Dengan orang yang punya duit seperti itu. Kok berani ya. Tapi justru Bapak Ibu, mereka itu ternyata butuh kedamaian Bapak Ibu. Mereka itu butuh kasih Tuhan Yesus, biarpun duitnya banyak. Pagi hari ini, banyak orang di luar sana butuh damai Tuhan Yesus. Saya juga melihat banyak anak-anak muda yang serong jalannya. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Karena apa? Mulai kehilangan arah. Ayo anak-anak muda di tempat ini, mulai bergerak. Jangan engkau yang terbawa arus, tapi kalian yang harus tarik. Kalian yang harus mulai menginjil. Sama juga saya. Makanya Bapak Gembala sering kali bilang, kau kesini bawa berapa jiwa? Kau kesini ngerusakkan jiwa atau kau mau ikut bimbing jiwa? Kalau kau mau ngerusakkan jiwa gak usah ikut aku. Bapak Gembala kalau ngomong sama saya kalau sudah tensi naik gitu Bapak Ibu. Kalau kamu mau di sini tujuannya ngerusak jiwa, mengkamirkan jiwa, gak usah ikut Papa. Kamu kerja aja. Tapi kalau kamu mau ikut pelayani, bawa jiwa. Pagi hari ini kita bawa jiwa bukan untuk gereja kok. Kita bawa jiwa untuk Tuhan. Tuhan di atas senang. Mau dipakai hidupnya ya, amin. Mulai hari ini ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Ayo mau dipakai hidupnya ya. Mungkin kita berkata hari ini, Tuhan hidupku sudah rusak. Hidupku sudah parah. Aku udah tua, udah sakit-sakitan. Udah gak bisa lagi. Ini yang bagian terakhir. Tuhan hidupku udah gak beres. Saya lihat di luar sana banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anak-anak muda. Dulunya aktif ikut kebaktian. Saya nggak boleh sebutkan merek. Pemuda, remaja. Sekarang ketika mereka kehilangan arah, menjual dirinya. Dan saya mau, bukan saya, Tuhan mau anak surya kebenaran tidak boleh jual dirinya. Baik jual dirinya, baik jual imannya, baik jual pelayanannya, tidak. Pegang teguh Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Amin. Seburuk apapun kita hari ini, Tuhan tetap perhatikan kita. Karena kita biji matanya Tuhan. Kita buka ayat terakhir. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Jangan kita berkata, oh apakah Tuhan masih bisa pakai aku? Oh aku udah terlalu jauh. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Jadi kita jangan berkata lagi, Tuhan aku udah gak ada masa depan. Aku udah gak ada lagi
jalan keluar, hidupku udah rusak, aku udah tua, udah siap turun mesin, ya kan? Onderdilku udah rusak semua, ya kan? Tuhan bilang bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Kalau kamu mau dipakai, ayo pakai hidupmu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap ini nggak nyambung. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa? Loh, orang yang hidupnya berbuah, berdoa, diapain? Loh, nggak nyambung ini Bapak Ibu. Tapi kok ditaruh kata-kata terakhirnya seperti itu? Apa salah terjemahan? Tuhan bilang, kamu tuh udah ditetapkan untuk berbuah. Bukan hobinya berbuah, tidak. Hidupmu itu memang harus berbuah. Orang yang hobi musik, itu kalau hati senang baru main musik. Tapi orang yang memang sudah berketetapan untuk bermusik, hati senang, hati tidak senang, pasti hidupnya akan selalu bermusik. Iya kan? Kita identitasnya hidup berbuah. Berbuah apa? Jiwa. Bukan kalau hati senang, hati enak, nggak ada masalah, mulai menegur. Itu loh, kalau ibadah jangan main HP. Ya, masa ibadah kok main HP? Sabar, ini ada sale online. Bayangkan Bapak Ibu, ibadah belanja online loh Bapak Ibu. Orang ibadah buka Shopee, Tokopedia, ada super sale ini. Bayangkan. Dengar firman bisa super sale Bapak Ibu. Coba anak-anak sekolah itu coba. Sekarang kalau sekolah tak tanya baju atasnya seragam, baju bawahnya apa? Celana kolor. Belum yang sewean lagi. Kemproh gak? Coba sekarang kalau yang jadi guru di sini. No, lindung, tolong tampilkan wajahnya. Dahinya di depan, matanya di mana? Di bawah ini main game Bapak Ibu. Jadi nanti saya protes ke Menteri Pendidikan. Kalau bisa, kalau waktu ibadah, waktu sekolah tangannya begini semua. Lindung, ya Pak. Ayo tulis dong, ya Pak. Pokoknya tulis, ya Pak. Gini terus. Dung, arahkan ke bawah. Oh nggak boleh, kalau arahkan ke bawah nggak boleh. Tetap ya sudahlah, kalau mau sewean biar ISIS ya sudah, mau ya apa lagi gitu kan ya. Tapi gini, berapa juga orang ibadah. Dahi ke depan, mata ke bawah. Ya kan? Super sale lah, diskon 5% lah. Ayo. Ya, yang saya mau bilang tadi, hidup untuk berbuah. Kita harus berbuah Bapak Ibu. Orang terdekat kita siapa? Ya. Nah, saya mau tadi kembalikan. Siapapun kita hari ini, Tuhan itu perhatikan kita. Seburuk-buruknya kita, sebobrok-bobroknya kita. Ada sebuah cerita terakhir Yohanes pasal yang keempat. Terakhir, betul-betul terakhir ini Bapak Ibu. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan yang keempat. Yohanes keempat ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan di situ, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Bapak Ibu, tahu nggak siapa orang yang paling dibenci oleh orang Yahudi? Orang Samaria. Orang Yahudi itu betul-betul membenci orang Samaria. Nggak tahu dari sononya memang. Tetapi Bapak Ibu, tidak sebuah kebetulan Alkitab menuliskan, ia pun harus melintasi daerah Samaria. Tuhan sebenarnya, dia bisa putar jalan lain. Dia bisa kok ada jalur alternatif atau jalan tikus. Makanya ada namanya itu jalur Perea. Jalur Perea itu alternatif. Supaya orang dari Yudea ke Galilea nggak ikut Samaria, ikut namanya Perea. Tetapi kenapa di situ dituliskan ia harus melintasi daerah Samaria?
Dan tidak sebuah kebetulan ketika dia sampai di daerah Samaria, dia ketemu di pinggir sumur atau di dekat sumur seorang, siapakah wanita ini? Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang yang terkenal? Apakah dia orang terpelajar? Mungkin iya. Siapakah wanita ini? Tetapi setelah diusut punya usut, wanita ini punya berapa suami? Dia seorang pelacur. Apa istimewanya pelacur ini? Banyak anak-anak Tuhan yang sekarang dulunya rajin, dulunya ikut kebaktian, sekarang banyak yang melacurkan dirinya. Di zaman dulu pun sudah terjadi. Dia ketemu dengan pelacur. Ngapain Tuhan kok jauh-jauh, padahal dia udah tahu orang Yahudi paling benci orang Samaria, udah dibenci lagi. Ini udah double Bapak Ibu, orang Samaria dibenci, ternyata dia pelacur. Karena Tuhan mau kasih tahu kepada kita pada pagi hari ini, pelacur pun juga butuh Tuhan. Dan Tuhan percaya ketika pelacur ini berjumpa dengan Tuhan, pelacur ini mengalami Tuhan, dia bisa berubah dan jadi berkat. Amin. Garis bawahi. Ketika seseorang bertemu Tuhan, percaya Tuhan, hidupnya sebobrok apapun, garis bawahi, dia bisa berubah. Pagi hari ini saya percaya, saya bukan bicara pelacurnya, bukan bicara berubahnya, tapi saya bicara jiwa itu penting sekali. Sebobrok apapun dia, sehina apapun dia tetap biji matanya Tuhan. Pagi hari ini, tidak peduli sebobrok apapun kita biji matanya Tuhan. Dan hari ini yang Tuhan mau, saya percaya kita di sini nggak ada yang bobrok. Saya percaya kita di sini nggak ada yang bobrok. Tapi yang saya percaya, kita di tempat ini, mulai 1 Oktober, mau dipakai Tuhan untuk hidup berbuah. Jangan seperti murid Tuhan. Ayat yang ke-31. Tuhan ini lagi menginjil. Ayat 31 dikatakan di situ, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makano. Karena apa? Ayat yang ke-32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat yang ke-33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakankah? Ayat yang ke-34, kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan seperti murid-murid, nangkep segala sesuatu itu pakai jasmani, nangkep segala sesuatu itu pakai jasmani. Masa Tuhan Yesus lagi menginjil? Namanya orang itu kan Bapak Ibu, kesenangannya Tuhan Yesus apa? Menginjil, menguatkan orang. Kalau kita hobinya kuliner. Kalau kita hobinya jalan-jalan, ya. Tapi Tuhan ketika dia lagi menginjil seharian mungkin lupa makan Bapak Ibu. Murid-murid itu datang, Tuhan makan Tuhan. Nah sampai sini nggak ada masalah, baik toh, mengingatkan toh, Tuhan makan betul toh. Tetapi Tuhan ini bilang, ayat yang ke-33 tadi dikatakan, padaku ada, ayat yang ke-32, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Loh, murid-murid ini ikut Tuhan berapa lama toh? Tapi cara berpikirnya itu loh, orang yang tidak bisa berbuah cara berpikirnya pasti nyelenceng. Dia bilang, Tuhan ini apa sudah ada bawa orang lain yang bawa makan tak? Coba, seringkali Bapak Gembala coba ngomonglah, seringkali kan sama kita. Coba kamu jawab sama saya, kalau roh kita sama. Ingat ya, Bapak Gembala seringkali kan ngomong gitu. Coba Om mau tanya kamu, Om mau tanya kamu. Kalau sama Ko Alek dan Alfred, kalau Om belum bisa jawab, renang dulu. Kalau sama kita kan nggak renang. Kadang sama saya, Nyoh, Papa mau tanya kamu. Kalau sama orang lain kan nggak mungkin dimarahi. Sama anak sendiri itu selalu jadi korban, Bapak Ibu. Nyoh, Papa mau tanya. Bisa nggak kamu jawab? Koko tanya Ko Alek bisa jawab. Koko tanya Alfred bisa jawab. Kak Ivon belum tanya. Gitu kan ya. Kak Ivon belum tanya. Ayo, kamu bisa jawab nggak? Waduh, apa ya? Apa ya? Loh, Bapak kok iso gemes Bapak Ibu?
Karena gak bisa jawab. Ini Tuhan betapa gemesnya. Murid-murid yang ikut dia terus, tapi pola pikirnya gak nyambung. Kita mau belajar hari ini supaya pola pikirnya nyambung. Gitu kan ya. Makanya dikatakan ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pagi hari ini ambil pemikiran rohnya. Tuhan, hari ini apa yang kau kerjakan, itu yang aku kerjakan. Gak akan kok kita ditinggalkan Tuhan. Jangan lagi kita berpikir, aku jemaat yang harus diperhatikan, aku jemaat yang harus didoakan, aku jemaat yang harus dilayani. Sekarang dibalik, aku jemaat yang harus jadi berkat untuk orang lain, bawa jiwa. Aku jemaat yang harus jadi berkat buat siapa? Keluargaku. Buat siapa? Pekerjaanku. Buat siapa? Sekolahku. Kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Dan hidup kita tidak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Saya belajar hari ini Bapak Ibu, biasanya segala sesuatu dikerjakan oleh bapak saya. Oh ya, Pak Gembala gitu kan ya. Bapak saya kayak gimana gitu, dikerjakan oleh Bapak Gembala. Dan saya belajar apa yang saya bisa tiru, yang baik saya ambil. Saya selalu memikirkan, kalau bapak saya sekarang ada di sini, apa yang biasa dikerjakannya? Contohnya, barusan ada kematian. Hari Selasa memang saya keluar kota, saya tidak bisa datang. Makanya waktu Bapak Daniel telepon malam-malam, Dre, ayo my song. Aduh, wis kadung di luar kota kira. Tapi langsung pulang Bapak Ibu. Bukan karena ada kesempatan terus bebas ngeluar kemana-mana, enggak. Waduh, mosok turun, sudah sama teman-teman gitu kan ya. Waduh, iki gak jadi berkat kira. Untung Pak Daniel ini bapak pengertian sesurya kebenaran gitu kan ya. Bapak pengertian sesurya kebenaran, makanya fansnya banyak. Enggak ada apapun minuman datang. Mangga itu bisa tumbuh sendiri, malah mangganya dioper ke gereja semua. Karena apa? Bapak pengertian sesurya kebenaran. Ya sudah Andre, besok pagi ya, Rabu. Pagi dijemput saudara Alfred, kita ketemu di sana. Ya sudah seperti biasa. Besoknya hari Jumat kalau nggak salah, ya Jumat ya, apa Kamis ya, itu penguburan. Saya berpikir, saya kan nggak ada hubungan apa-apa, nggak pernah diajar, nggak pernah diapain. Tapi saya hanya berpikir begini, kalau ada bapak saya di sini, apa yang saya lakukan? Ya, kalau ada bapak saya di sini, apa yang saya lakukan? Apa yang dia lakukan? Oh iya, kalau ada bapak saya di sini, pasti dia akan pergi mengantar sampai ke penitipan sementara di Kembang Kuning. Sementara atau Bapak Ibu? Atau seterusnya? Sementara. Saya antar ke situ, pulang gak terjadi apa-apa. Makan saya Tuhan gak pelihara. Bukan makan saya Tuhan gak pelihara. Tuhan pelihara makan saya. Cuma seringkali saya bagikan. Saya dikirimin ayam Kentucky sama Kak Esi. Dikirimin 2 biji. Tak kasih anak-anak. Bukan saya gak menghargai. Saya kasih contoh sama anak-anak juga. Ini loh, Koko cuma dapat 2. Tak bagikan sama kamu. Kemudian dikasih emping tempe. Apa namanya? Ya, emping tempe. Tak makan, tak bagi sama anak-anak. Ya kan? Enggak terjadi apa-apa. Saya makannya cuma rujak Bapak Ibu. Rujak manis, ya kan? Terus Bapak Ibu bilang, "Ya salahmu dewe." Ya wes, gak apa-apa, salahku dewe. Malam dibawain bawain Pak Daniel. Dre, tak kasih mangga, lo bayangkan. Dikasih buah sama Tuhan. Mungkin Tuhan tahu sekarang lagi musim rujakan. Tak kasih mangga. Sudah, enggak terjadi apa-apa. Kemarin hari Sabtu, ini loh yang saya mau ceritakan. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Bapak. Kita hidupnya disertai Tuhan. Tadi malam ibu-ibu banyak yang nelongso Bapak Ibu. Mereka lihat saya itu kasihan banget. Saya kan kebetulan habis ngurus-ngurus jam 3 belum sempat makan. Anak-anak minta latihan 3:30. Kok latihan ya? Ternyata mereka datang jam 4. Karena hujan, ya. Karena hujan, saya belum makan, hanya sempat minum teh. Kemudian malam saya sengaja iseng. Saya sengaja iseng sama anak-anak muda di sini kan. Gak ada yang perhatikan Bapak Ibu. Mungkin dipikir kapok makanya itu loh disuruh pilih pasangan gak mau pilih pasangan. Ada sing merhatiin gitu loh.
pasangan tuh dari hati Bapak Ibu. Kita melayani dari mana? Hati. Pasangan pun kalau kita milih, kalau dari hati pasti mantap Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi bukan tidak mau milih, hati itu harus bergerak Bapak Ibu. Nah, kita pun juga pagi hari ini, kalau dengan hati kita melangkah pasti mantap. Nah, saya ngomong sama anak-anak, tak ngetes. Terus kemudian saya duduk sini Bapak Ibu. Capek dari tadi belum duduk. Saya duduk gini, tiba-tiba ada saudara video call. Saudara saya video call, mereka lagi bakar-bakar daging. Nah, saya diem. Saya sengaja buka HP gini. Di belakang ini ada anak muda yang latihan song leader ketawa-ketawa. Kiki. Saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu. Terus kemudian, tiba-tiba saya dikirimin gambar sama seorang ibu. Nelongso rek ketua kaum muda iki, uripe kok terlantar. Kurang ajar nggak Bapak Ibu? Padahal saya duduk sana itu video call. Dibilang terlantar Bapak Ibu. Tuhan langsung balas. Pulang dari gereja, ada yang bilang, Andre, ayo makan. Tuh, tahu saya belum makan dari pagi. Saya nggak cerita dia rasanya. Saya nggak cerita dia. Makan saya Bapak Ibu. Tak hajar sama saya. Biasanya sama Kak Ivon. Cuma Kak Ivon tidak datang, ya sudah diajak oleh anak kaum muda ini. Makan, saya sudah titip duit. Gak boleh kamu yang bayar, saya yang bayar. Dimarahin orang bebeknya. Wah ketahuan makan apa. Dimarahin orang bebeknya. Mas sampean terima aku buyar. Ngono. Ya wis tarik uangnya. Makan Bapak Ibu. Kenyang. Nasinya dioper ke saya semua. Kenyang Bapak Ibu. Tuhan sertai. Amin. Pulang sampai rumah. Ternyata dari sekian anak yang saya. Ada yang berbelas kasihan. Ternyata di meja itu Bapak Ibu. Ada satu kotak ayam katsu. Waduh, saya berpikir, gak dimakan sekarang gak jadi berkat lah. Tapi perut udah gede. Biasanya saya kalau khotbah jasnya gini, ini sekarang sudah gini Bapak Ibu. Maka saya foto, saya pikir saya dengar ada yang beli. Maka saya foto, saya kirim ke 3 anak. Ini. Makasih ya buat ayam katsunya. Bilang semua Bapak Ibu, bukan saya yang ngirim. Loh mateng kon, ono racun nih repot iki. Terus ada yang satu bilang nyeletuk, anak ini kok, ya saya sudah makan, Bapak Ibu, kelempokan Bapak Ibu. Akhirnya apa, saya foto waktu kenyang, sudah habis saya foto saya kirim sama dia. Siapa ini yang ninggalin ini kenyang, siapa yang ninggalin ini botol kosong, makanan kosong. Gak ada yang ngaku juga sampai hari ini. Biarlah yang gak ngaku hari ini diberkati Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu, makan kita pun Tuhan pasti pelihara, asal apa kita lakukan. Makanya pulang dari tempat ini, kalau Bapak Gembala selalu bikin jualan di belakang, ya, itu tujuannya bukan untuk menguntungkan kok Bapak Ibu. Gak ada untungnya, malah capek. Lihat ibu-ibu yang jualan di sini semua, tambah seperti superwoman. Nanti pulang dari tempat ini, ada Bapak Gembala, ada Bapak Gembala. Kita sudah dilatih. Makanan kita apa? Jadi berkat. Ke belakang, beli makanan. Tadi pagi waktu saya ke belakang saya lihat ada ibu yang bawa lemper, beli lemper, ya. Saya lihat ada yang bawa nasi kotak, beli nasi kotak. Kalau enggak beli pun tetap kumpul di belakang. Supaya apa? Saling menjadi buah. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tutup kesaksian. Kok kesaksian terus jam berapa ini? Saya harus mengalahkan Bapak Gembala. Guru kencing berdiri, murid kencing. Terakhir. Anak kaum muda kemarin kesaksian di sini, Nang puas. Anak muda kebaktian di sini, dia kasih kesaksian. Anak muda ini pelayanan, dia tidak pernah neko-neko, tidak pernah minta bayaran, tidak pernah punya motivasi apa-apa, bahkan seringkali kena marah dari saya. Suatu saat orang tuanya butuh sesuatu untuk membayar tagihan yang harus dibayarkan dan uangnya itu kurang. Kemudian anak ini berdoa dalam hati, Tuhan, aku kepingin jadi berkat buat orang tuaku. Tapi apakah uangku cukup? Karena dia belum bekerja, dia belum magang, dia belum apa. Kemudian apakah cukup uangku? Dia lihat dompetnya kosong, dia lihat tabungannya kosong. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah menipu. Tiba-tiba muncul satu amplop yang dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah sadar kalau dia punya. Amplop itu tulisannya tabungan.
Ketika dibuka amplopnya, dia kesaksian, dia begini, wow. Wow. Tak pikir jutaan ini, aku mau siap pinjam duit ya habis ini Bapak Ibu. Wow. Saya pikir jutaan gitu ya. Tapi namanya anak gini, bukan lihat jumlah, melihat kebaikan Tuhan. Jumlahnya dengan yang dibutuhkan dengan kekurangan itu pas. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini kita lebih giat lagi